Baik, selamat datang kembali di channel Autodidacts. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana instalasi atau tutorial instalasi software QGIS di distro Linux Debian. Tapi ini bukan Debian yang asli atau Debian base. Ini adalah Debian dari MX Linux. Oke, kita langsung saja ke QGIS. Apa itu QGIS? Kalau kita lihat di Wikipedia, di sini QGIS berfungsi sebagai Geographic Information System atau GIS software, allowing users to analyze and edit spatial information in addition to composing and exporting geographical maps. Jadi tujuan akhirnya adalah membuat peta ya. Jadi QGIS itu identik dengan pembuatan peta, tapi jenis peta itu kan banyak, jadi bisa saja disesuaikan nanti penggunaan GIS itu untuk peta berjenis apa. Oke, initial release-nya itu di sini ada Juli 2002, kemudian stable release-nya yang sekarang itu 3.20.3 itu masih cukup baru ya, tanggal 10 September 2021. Kemudian license-nya juga GNU GPL, jadi ini adalah software GIS versi open source, jadi bisa digunakan di berbagai platform. Tapi di sini tidak disebut. Oh, ini ada disebutkan platformnya itu ada Windows, Linux, macOS, dan bahkan di Android juga bisa dipasang QGIS. Nah, itu adalah sekilas tentang apa itu software QGIS. Sekarang kita masuk ke tutorial. Di Debian atau di Linux itu bisa diinstal melalui dua cara. Yang pertama melalui repository Debian itu sendiri. Yang jelas versinya berbeda ya. Kalau install dari repository Debian itu mungkin akan sedikit lebih jadul dibandingkan dengan cara yang kedua, yaitu melalui repository QGIS. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial instalasi QGIS dari repositorinya QGIS sendiri. Jadi meskipun distronya Debian yang notabene softwarenya jadul atau package-nya jadul, agak terlambat rilisnya, tapi kita masih bisa menggunakan repository lain dari QGIS agar QGIS yang kita gunakan itu selalu update. Oke, jadi itu mungkin sedikit tips ya, kalau teman-teman tidak begitu suka Debian karena versinya jadul, jadi itu bisa diatasi dengan menambahkan repository langsung dari pengembang package yang bersangkutan. Oke, kita masuk di web ya, buka halaman web. Di sini QGIS di website QGIS asli ya. Jadi ini bisa diakses, ketik aja di Google QGIS begitu. Kemudian pilih yang button download now ini. Jadi laman utamanya sudah mengarahkan kita ke laman download sebenarnya. Klik aja download now. Dia secara otomatis akan mendeteksi operating system yang sedang kita gunakan saat ini. Ya, tadi download for Linux. Jadi QGIS ini sudah tahu websitenya kalau komputer atau laptop kita itu sedang menggunakan sistem operasi apa. Karena Linux juga banyak distro ya, maka kita juga harus menyesuaikan distro yang sedang kita pakai saat ini. Oke, saya buka terminal terlebih dahulu ya, untuk mengetahui sistem informasi atau information system tentang
hardware dan software, tentang operating system dan hardware yang sekarang saya gunakan melalui NeoFetch. Oke, di sini terlihat saya menggunakan MX Linux. Ya, ada logonya seperti ini. Versinya yang ini 21 tapi kernelnya 5.10. Kemudian kalau kita ingin tahu versi dari Debian-nya, kita bisa gunakan perintah ini, lsb release min a. Oke, ada Debian ya. Kemudian Debian khususnya Debian versi 11 Bullseye release 11, dan konfignya juga ya Bullseye. Baik, saya akan menunjukkan tentang perbedaan versi ya antara QGIS versi repository kalau kita install menggunakan langsung dari repositorinya Debian dengan versi yang digunakan dari repositori QGIS sendiri. Saya akan mengetikkan perintah sudo apt change policy QGIS. Kita masukkan password. Oke, di sini versinya masih ini candidate versi tabelnya ini ya, sama aja sih sebenarnya, 3.10.14 DFSG 1. DFSG itu kalau nggak salah Debian Free Software GNU atau semacamnya. Kemudian repositorinya ada di sini. Oke, dari Debian asli ya, karena HTTP-nya ke debdebian.org. Sekarang saya akan beralih ke repositorinya QGIS, karena sekarang saya menggunakan Debian, jadi saya pilih Debian atau Ubuntu. Kemudian kita scroll hingga ini versinya yang support sekarang. Jadi Debian 11 sudah support. Kalau yang versi Ubuntu sudah ada Impish Indri, ada Hirsute juga masih ada, dan Groovy pun juga masih ada, dan yang jelas LTS ya 20.4 juga pasti ada. Nah, di bagian inilah kita akan menambahkan repository. Jadi repository yang akan kita tambahkan itu sebenarnya hanya dua ini, tapi saya biasa untuk menambahkan keyring terlebih dahulu. Jadi sebenarnya urutannya itu menambahkan repository dulu, baru menambahkan verification keyring seperti ini. Kalau saya dibalik, jadi keyringnya dulu agar nanti tidak error ya. Menurut pengalaman saya seperti itu. Kita copy kemudian pindah ke konsol atau terminal, dan kita paste ya, dan enter. Jadi keyringnya sudah diimport. Setelah itu kita tambahkan juga, kita salin juga, kita copy juga yang di bawah ini, komen yang di bawah ini, kita paste lagi di sini, dan enter. Setelah itu kita masuk ke source.list. Jadi lokasinya itu kita menggunakan nano di sini ya, sudo nano. Kita mengedit daftar repository yang ada yang sedang digunakan di MX Linux ini. Jadi sudo nano etc apt sources.list. Enter. Mungkin ini salah ya, saya menulisnya mungkin salah karena ada D di sini. Harusnya tidak seperti ini. Ntar saya keluar. Nano edisi. Oh tidak, ternyata benar. Oke, ternyata ini. Kita kopikan yang tadi, yang ini ya, dep ini ke sini. Oke, kemudian kita ganti unstable-nya menjadi nama dari edisi Debian-nya. Tadi menurut lsb release min a itu kan Bullseye, yang di
sebelah sini juga. Ini saya menggunakan nano, tapi teman-teman juga bisa menggunakan Gedit ya. Tidak harus nano di sini. Bullseye. Oke. Kita cocokkan lagi. Ya, bullseye. Dan kita Ctrl O. Enter dan keluar. Lalu kita bisa lakukan update terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi. Jadi versi yang dari repository QGIS ini lebih baru ya. Jadi versinya 3.20 ya, 3.20.x, codename-nya Odense. Berbanding terbalik, bukan berbanding terbalik, jadi lebih baru dibandingkan dengan yang dari repository Debian tadi. Oke, sudah diupdate dan QGIS-nya sudah masuk di sini, dan juga masih support dengan arsitektur 32 bit i386. Baik, kita langsung saja ke proses instalasinya. Instalasinya kita lakukan seperti biasa, sudo apt install QGIS dan enter. Ini proses instalasinya mungkin bervariasi ya. Oh ya, di sini jangan lupa untuk menekan Y karena dia akan mendownload atau mengunduh sebanyak 127 MB arsip package dari repositorinya QGIS. Tekan saja Y kemudian enter. Nah, ini prosesnya sangat bergantung dengan kecepatan internet. Jadi 127 MB ini bisa akan selesai dalam waktu mengikuti kecepatan internet yang sedang digunakan. Setelah ini selesai di-download, maka Debian atau Linux-nya akan memasang atau menginstal di dalam sistemnya. Mungkin butuh waktu sekitar 2 atau 3 menit. Sembari menunggu proses instalasi, kita lihat dulu di sini. Di QGIS ini dia menawarkan di Windows juga ada, seperti yang di Wikipedia sebutkan tadi. Di Windows ini kalau kita install menggunakan ekstensi .exe seperti biasa ya. Untuk keluarga Windows 10, Windows 8, Windows 7 dia akan menggunakan exe. Kemudian untuk macOS, saya belum pernah menggunakan macOS, jadi tidak begitu paham. Hanya saja di sini Fedora, saya juga pernah install QGIS di Fedora dan hasilnya juga sukses ya, tidak begitu bermasalah. Di Fedora cukup simple, hanya menambahkan komen atau perintah ini di terminal, kemudian tekan enter dan dia akan melakukan instalasi. Di sini juga di Fedora ada QGIS versi stable. Kemudian di CentOS juga ada, di OpenSUSE ada yang lib, ada yang kalau Tumbleweed mungkin dia hampir sama seperti Arch. Jadi ini ya. Jadi seperti Arch, jadi dia akan selalu yang terbaru. Kalau lib ini lebih mirip point release-nya Ubuntu. Jadi beberapa periode dia akan memperbarui dengan nama yang berbeda. Ada juga di Mandriva, ada di Slackware belum ada. Di Arch Linux sangat simpel sekali ya, tinggal pacman, min-s, kemudian QGIS. Saya juga pernah mencoba di Manjaro juga dan berhasil. Di Flatpak pun juga ada versi Flatpak. Untuk macOS ya, untuk macOS ada tersendiri ya. Kita lihat proses instalasinya, sedang berjalan. Sudah memasuki proses instalasi, jadi downloadnya 127 MB sudah selesai. Sekarang masuk ke proses instalasinya ke dalam sistem Debian.
Oke, untuk macOS, oh ya di sini ada installernya tersendiri. Saya belum pernah mencoba macOS, jadi saya tidak bisa jelaskan. Kemudian di Windows ada Oskeo, ada standalone. Ini versinya aja yang berbeda ya, versi dengan arsitekturnya, ada yang 64 bit dan 32 bit. Kemudian versi standalone 316 dan standalone 320. Oke, sudah 42%. Oh ya, QGIS ini kalau saya gunakan itu untuk membuat peta tematik dan juga biasanya untuk plotting marking dari GPS itu. Jadi sangat membantu sekali. Misalkan saya punya penelitian, kemudian respondennya butuh di marking atau ditandai, saya menggunakan QGIS untuk menampilkan hasil marking itu ke dalam suatu batas wilayah ataupun suatu batas pertanian atau pemukiman atau mungkin irigasi. Jadi dari situ kita bisa tahu dan kelihatan ya bagaimana sebaran responden kita yang ada di suatu daerah tertentu. Saya lebih banyak menggunakan QGIS untuk keperluan itu. Oke, 70% sampai selesai. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini adalah MS Linux yang terbaru, Wildflower codename-nya. Saya install kemarin dan juga bisa teman-teman lihat di channel saya. Di MX Linux yang terbaru ini tampilannya juga semakin bagus ya. MX welcome-nya sudah tidak terlalu kaku, sudah ada background seperti ini, dan juga KDE plasmanya yang sudah digunakan itu versi 5.20. Kemudian ini sudah saya beberapa bagian saya custom sendiri seperti tanggal seperti ini ya. Jadi versi aslinya itu tidak berbentuk datar minggu 24 Oktober seperti ini. Jadi ada 2 baris seperti di Windows 10 gitu. Saya juga menggunakan Quantum, jadi tampilannya sudah agak lebih mendingan lah. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita cek dulu apakah QGIS-nya bisa dipakai atau tidak. Klik tombol start ini, kemudian kita tekan QGIS. Oke, sudah masuk dalam menu entry ya. Kita buka, dan ini adalah versi yang terbaru ya, 3.20. Sangat berbeda dengan apabila kita install melalui repository Debian. Kalau di Debian mungkin kita akan mendapatkan tiga versi berapa tadi, 14 ya. Di sini sudah 3.20. Oke, ini adalah QGIS, tampilan QGIS. Mungkin di video-video saya selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang pembuatan peta tematik. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, selamat mencoba tutorialnya dan sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.